Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Abu Raja Masjid selaku guru kita bersama, yang mulia dan terhormat Ketua BKM beserta anggotanya, panitia pembangunan masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengambil tema pembicaraan di antara barakah dan musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan mencurahkan, menganugerahkan barakah di langit dan di bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, kata Allah, sehingga mereka diberikan azab oleh Allah disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari, yang dimaksud dengan beriman, membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah, itu iman. Namun di dalam tafsir Ibnu Katsir, jumhur ulama berpendapat, termasuk Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan iman, al-imanu qaulun wa amalun. Yang disebutkan dengan iman, ucapan atau pengakuan beserta perbuatan atau amal. Yazidu wa yanqusu, dan iman itu bisa naik dan bisa turun. Barang siapa di negerinya orang-orang penduduknya beriman dan bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa, takut kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, baik di dalam sunyi ataupun terang-terangan. Maka janji Allah akan memberi kepada kita keberkahan di langit dan di bumi. Di dalam beberapa tafsir lain, seumpama tafsir Al-Munir, tafsir Al-Azhar, Jalalain, menjelaskan makna daripada keberkahan di langit, itulah air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iujun yang kiban, iujun yang jud sesuai dengan kebutuhan gedanyo. Bila mana iujun yang dipedron oleh Allah menjadi bencana bagi gedanyo, nyan kon barakah tapi musibah. Tak harap ba Allah benebi ujun ke gedanyo rencana tanuk semula, tanuk semulhong lamblang. Rupanya bejeh-bejeh padi ngop. Itu bukan barakah tapi itu musibah.
Yang tak harap ba Allah bena ujun ke katanya bujud tak semula lamlang, ternyata akan tingkat tak semula atung-atung iba nyankan barakah tapi musibah. Yang tak harap ujun berlepi keadaan berudip tanaman katanya, ternyata lam-lam rumah di tamang jalan-jalan ngop itu bukan barakah tapi musibah. Maka yang disebut dengan barakah di langit, hujan yang diturunkan Allah sesuai dengan kebutuhan katanya manusia. Menancit yang disebut dengan barakah di bumi, ude tumbuh-tumbuhan yang katanya pula, tak pula capli ude, tak pula padi ude, padi jut kubu, tak pula jagung jut tak panen, itu barakah. Pakiban cara mendapatkan barakahnya, yang kedua sekali. Yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Namun uku Allah ne pegah walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sehingga Allah nabi bencana kepada katanya. Tak kala untuk orangnya dupna le bencana ke katanya. Akibat pu, akibat ulah tangan katanya. Akibat perbuatan dra tu. Tahu contoh. Bencana orangnya yang katanya rasakan yang paling terasa yaitu kemiskinan. Tak udip di nanggro kaya, tak udip di bumo kaya, tak udip di bumo yang mulia, tapi rakyat gashin, nyo bencana, musibah. Pakon penyebabnya katanya tak ingkari terhadap ayat-ayat Allah. Hantatim iman, tatim iman, hantatim takwa, sehingga merempuk bencana. Sampai uronyo golong berubah data baksa statistik. Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Kabupaten Aceh Utara masih menjadi kabupaten termiskin di Aceh. Kota Lok Semawe masih peringkat pertama pengangguran terbanyak di Aceh. Ini bencana dan musibah. Tapi nyokan musibah rayu. Dah yang lebih rayu musibah orangnya bagi kitanya. Hancurnya generasi-generasi bangsa. Hancurnya etika dan akhlak generasi-generasi agama. Nyo bencana yang lebih rayu. Karena dengan hancur generasi bangsa, dengan relah generasi agama, nyo na kemungkinan nanggro nyo akan relah. Raya kemungkinan Islam akan pergi di tempat kita seperti halnya terjadi di Spanyol. Pakon karena generasinya rusak. Nyo bencana yang tamita kedro. Dan toh maksiat. Yang disebutkan dengan maksiat, yang pertama meninggalkan perintah Allah itu maksiat. Allah niu semayang bak katanya ni wajib surah semalam limang bahwate. Tapi dalam keluarga katanya yang hana getim semayang. Nyan maksud nyan mengundang bala. Allah ne perintahkan katanya puasa di Ramadan. Naurung yang hana puasa. Hana puasa nyan maksiat karena meninggalkan perintah. Maksiatnya memanggil bencana. Allah ne perintahkan bijakut bagi urung yang katrok hol dan nisab tapi hana keluarkan zakut. Ngan hana mengeluarkan zakat itu namanya maksiat. Maksiat mengundang bala. Urung hana bijakut ruhui bala. Urung yang ka wajib jak wajib na kemampuan. Tapi jangankan gena jak mengkesutur kalau metingat gehana. Nyan maksiat. Hui bala. Meninggalkan kewajiban yang niu oleh Allah nyan maksud. Hui bala. Yang kedua, melakukan setiap larangan Allah itu juga maksiat. Allah nutam katanya baik tamu judi, tapi tamu judi maksiat. Hui bala. Bahkan judi uronyo kacanggih-canggih jut tamain bak kedai kopi jut tamain irmo nyan hui bala. Allah nelarang katanya untuk berzina. Tapi nak urung ke mezina, maksiat, hoi bala. Allah nelarang cumucu, gecumucu di urung, cumucunya maksiat, hoi bala. Allah nelarang katanya korupsi, tapi nak urung yang korupsi, nyan korupsinya maksiat, indah tu hoi bala. Maka yang disebut dengan maksiat meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan
barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Baru-baru ini Getanyo sedang dihebohkan dengan beberapa informasi yang luar biasa. Yang pertama, sampai karu antara ulama dengan masyarakat. Masyarakat ada oknum-oknum yang menghujat ulama akibat dipuduk konser watenyan bertepatan dengan tahun baru. Karulah luar biasa. Ternyata nyan belum selesai diselesaikan. Masih caci mencaci maki, hujat menghujat, kun mekun. Kata dengar informasi baru, yaitu Aceh dinobatkan sebagai juara pertama kontes waria transgender di Jakarta. Kamu masalah lom. Karena itu penodaan terhadap agama. Karena itu penodaan terhadap syariat Islam yang ada di Aceh. Bedah perti MPU. Nu cegat adanya, nu usut adanya supaya tuntas. Ternyata masalah itu belum tuntas. Kata dengolom bak berita-berita atau baca bak media bahwa pemerintah telah mensahkan peraturan pemerintah dengan cara memberikan alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan bagi remaja dan pendidikan. Nyo bertentangan dengan agama. Dup tak jaga adanya hana di Pueblo secara terang-terangan, hana dibi kepada remaja secara terang-terangan, terjadi perzinahan luar biasa. Pulau matranya noronyo seolah-olah lagi ka dilegalkan. Menyoalatnya ka ibi ke remaja dan kepada pelajar, nyo seolah-olah seks bebas telah dibiarkan di bumi yang kita cintai ini. Ini persoalan yang menyebabkan hoi bala. Ternyata persoalan yang belum selesai. Terjadi bermacam-macam pakar membahas. Timbul masalah lain. Pemerintah juga melarang khitan. Sementara sunatnya syariat Islam. Di dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat tentang khitan. Yang pertama, wajib khitan bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wajib khitan bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Setidaknya sunat itu merupakan anjuran dalam agama. Bila dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dilarang. Tidak boleh melarang karena bertentangan dengan norma agama. Tapi mereka berani melakukan ini. Ini pelecehan terhadap agama. Sofun yang melakukan khitan, Nabi Allah Ibrahim. Pada umurnya 80 tahun. Ngan pu watenya ne khitan ne pegat min kudum. Min kudumnya ngan kampak, ngan baci. Nabi Allah Ibrahim yang pertama khitan, ba umur 80 tahun ngan baci. Watai dengar le kafe-kafe yang bantamang Islam menyatatamang Islam di khitan pakai baci. Ibayang ji lagi koh basage. Ibayang lagi urung koh bau sehingga yo. Padahal bukan demikian. Nepega di dalam Sahih Muslim yang disebut kudumnya memang menyatakan dalam kamus Arab ditubit baci. Tapi menyalam Sahih Muslim kata Imam An-Nawawi yang dimaksud dengan kudum gampong kudum. Nabi Allah Ibrahim disunat pada umur 80 tahun di desa kudum. Jadi kudumnya baci cit, cuman bukan alat tapi gampong. Apa alasan mereka melarang khitan? Melanggar dengan hak asasi manusia. Apakah Rasul tidak paham hak asasi manusia? Lebih jarang urung jino tentang hak asasi manusia? Tidak. 14 abad yang lalu Rasul berkorban berjuang keluarganya, hartanya, bahkan nyawanya demi mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Kiban uronyo pegah melanggar dengan hak asasi manusia. Nyo ke potret-potret gedanya uronyo sehingga Allah neberi bencana dan musibah kepada gedanya. Maka para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, BO
irang ube blang irot. Sini patah anak jang saboh blang lehengkot ke nurung jamun. Pejuk ronyo mari kedanyo mengawal syariat Islam secara bersama-sama. Kita diberikan hak istimewa, pergunakan dengan baik. Tahu, yang pertama kita punya dua ulama. Yang pertama tanyo nak ulama struktural yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau disingkat dengan MPU. Di dalam kanun nomor 2 tahun 2010 di dalam pasal pertama nomor 10 dijelaskan MPU-nya merupakan mitra pemerintah dan DPRA di provinsi. Makna mitra, badan eksekutif kebijakan-kebijakan mengenai syariat Islam. Di dalam pasal yang ke-6, tugas MPU struktural memberi masukan, mengawasi, menciptakan kader ulama dan melakukan penelitian. Maka dari sinilah kita pahami bahawa ulama struktural atau MPU memiliki wewenang lisani, mengajak dengan lisan, dan juga biadi memiliki kekuatan kekuasaan. Yang kedua, kita punya ulama non struktural, ulama-ulama yang di luar pemerintah. Nyobek sampai terjadi yang kata kalian meronyo tungku kalian bak-bak media. Abih dicaci ulama karena hana mufhum. Nyomi sigop tungku. Ini pisah antara ulama struktural dengan ulama non struktural. Ini pisah antara ulama dengan rakyat. Ini pisah ulama dengan masyarakat. Bila ini berhasil dilakukan, maka tunggulah saatnya tiba kehancuran. Kabeh gedayo hanali tunggu. Yang na kepercayaan orangnya tok ulama tu. Tapi menyatanya dipisahkan dengan ulama. Dipemilih tanya dengan ulama. Nyan bersih lagi anak manuk gadah bakmak. Sehingga mudah icok sini nuk leklung hanaso jaga. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tacok bacut kesimpulan dari pemantang yang ka ulun tuan uraikan. Yang pertama, bila mana lagi tanyo terharapkan barakah daripada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi bila mana lagi tanyo tak mampu beriman dan bertakwa, terimalah azab Allah karena perbuatan-perbuatan gedanyo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita tamang dalam dua buah rukun al-khurbah, tungku simak, tungku dengar. Munya memang nasalah ataupun silap, nyo tungku tugur, munya hana mungkin li, tungku gantau supaya mengasah Jumaat kita bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.